Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indah Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan tentunya kunci jawaban terbaru terkait dengan materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA bab 3. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini adalah terkait dengan unit 5, yaitu belajar dari kekayaan tradisi. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Lompat batu Nias merupakan tradisi kearifan lokal. Ini dilakukan oleh suku Nias. Warga Nias menyebutnya budaya lompat batu. Dengan bahasa daerah dikenal sebagai Pahombo. Ini hanya dilakukan oleh seorang laki-laki Nias saja. Lompat batu ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya sekitar 2 meter. Tradisi kearifan lokal ini berasal dari titik-titik. A. Gorontalo, B. Yogyakarta, C. Sumatera Utara, D. Sulawesi Barat, E. Kalimantan Timur. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kita harus fokusnya di soal di sini adalah ada suku Nias ya. Sementara suku Nias ini letaknya atau adanya di daerah mana? Ya, jawaban yang tepat adalah ada di Sumatera Utara. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Cara melestarikan budaya-budaya daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut titik-titik. A. Belajar budaya asing. B. Menghina budaya daerah lain. C. Meremehkan suku bangsa lain. D. Mempelajari budaya daerah lain. E. Tidak menyukai kegiatan yang diikuti suku bangsa lain. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah cara melestarikan budaya daerah ya. Cara melestarikan budaya daerah. Budaya daerah dapat dilakukan dengan cara apa? Nah, kalau belajar dari budaya asing ini kurang tepat, menghina budaya daerah lain apalagi ini sangat tidak tepat, meremehkan suku bangsa lain tidak tepat, mempelajari budaya daerah lain. Oke, ini tidak menyukai kegiatan yang diikuti suku bangsa lain. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, itulah mempelajari budaya daerah lain merupakan salah satu cara melestarikan budaya-budaya daerah dapat dilakukan dengan cara seperti itu. Lanjutkan soal berikutnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Kebudayaan lokal sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah yang didiami komunitas masyarakat. Faktor yang menyebabkan masyarakat di Nusa Tenggara memiliki alat musik sasando sebagai identitas budaya lokal adalah titik-titik. A. Banyak ditemukan pohon rotan di daerah tersebut. B. Wilayah Nusa Tenggara banyak tumbuh pohon lontar. C. Wilayah Nusa Tenggara banyak terdapat bambu berukuran besar. D. Masyarakat Nusa Tenggara mahir dalam kerajinan berbahan logam. E. Banyak terdapat hewan berukuran besar sebagai bahan dasar alat musik. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kita lihat di soalnya di sini ya. Tadi kan yang ditanyakan adalah faktor yang menyebabkan masyarakat di Nusa Tenggara memiliki alat musik sasando. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah karena di wilayah ya, jawabannya karena di wilayah Nusa Tenggara banyak tumbuh pohon lontar. Nah, di sini ada ya di soalnya atau di deskripsi soalnya pun ada terkait dengan salah satu faktor ya, salah satu faktor
yang menyebabkan masyarakat Nusa Tenggara memiliki alat musik sasando seperti itu. Nah, di sini ada ya. Sudah diberikan alam. Oke, seperti itu. Soal berikutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Dampak negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, ras, dan budaya dalam suatu negara adalah titik-titik. A. Meningkatkan solidaritas kelompok. B. Berkurangnya jumlah anggota suku bangsa. Suku bangsa. C. Berperannya penguasa politik atas kebudayaan. D. Berkuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah. E. Mudahnya timbul konflik antar kelompok masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah, yang ditanyakan di soal ini adalah dampak negatif sering muncul akibat keberagaman ini tentunya apa? Nah, dampak negatif, kalau ini dampak positif, berkurangnya jumlah anggota suku bangsa. Oke, ini bisa saja kita simpan terlebih dahulu. Berperannya penguasa politik atas kebudayaan. Oke, simpan dulu. Berkuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah. Oke, simpan dulu. Nah, ini mudahnya timbul konflik antar kelompok masyarakat. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah tentunya dengan adanya keberagaman, ini pasti berkaitan erat dengan, dari dampak negatifnya adalah dengan timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat di antara yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Saling menghargai ketika pemeluk agama lain sedang beribadah. 2. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 3. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan. 4. Mengikuti cara beribadah agar agama lain untuk menunjukkan sikap toleransi. 5. Melarang umat agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Pertanyaannya, yang merupakan wujud perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragama pada masyarakat yang beragam ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang merupakan wujud toleransi adalah saling menghargai. Oke, ini merupakan wujud toleransi. Lalu yang kedua, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut kepada orang lain. Oke, masuk. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan. Mengikuti cara beribadah agama lain untuk menunjukkan sikap toleransi, ini tidak termasuk. Melarang umat agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berarti nomor 4 dan nomor 5 tidak masuk. Berarti yang termasuk adalah poin 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Keberagaman adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilimpahkan kepada umat manusia. Hal ini juga berlaku bagi negara Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sikap yang perlu dikembangkan untuk menyikapi keberagaman adalah titik-titik. A. Dibiarkan saja berkembang sendiri. B. Dihapus karena menghambat kemajuan. C. Diseragamkan agar tercapainya kedamaian. D. Dipermasalahkan karena menghambat kemajuan. E. Dibina sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah sikap yang perlu dikembangkan untuk menyikapi keberagaman tentunya dibina ya. Dibina sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna sebagai berikut titik-titik. A. Keadaan yang berbeda-beda. B. Berbeda tapi satu juga. C. Keragaman hidup. D. Ciri kedaerahan. E. Nusantara. Di sini adalah mengandung makna. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna berbeda tetapi tetap satu jua. Jawabannya adalah yang B.
Soal berikutnya. Perhatikan bunyi sila Pancasila berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 Pancasila tersebut yang mengandung makna Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Tentunya yang mengandung makna Bhinneka Tunggal Ika ini adalah Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah sila yang ketiga. Soal berikutnya. Anissa merupakan siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 10 SMA negeri yang ada di Surabaya. Di sekolah, Anissa memiliki teman yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Meskipun banyak perbedaan baik dari segi suku, budaya, adat istiadat, dan agama, namun mereka tetap menjalin pertemanan. Contoh ilustrasi tersebut di atas menunjukkan bahwa perilaku toleran dapat diterapkan di sekolah dengan menerapkan sikap sebagai berikut titik-titik. A. Bergaul dengan semua orang. B. Memilih teman yang seagama. C. Tidak bergaul dengan siapapun. D. Memilih teman yang pandai saja. E. Bergaul dengan teman satu suku. Jawaban yang paling tepat adalah tentunya yang A. Jadi contoh ya bahwa perilaku toleran dapat diterapkan di sekolah dengan menerapkan sikap sebagai berikut: bergaul dengan semua orang tanpa memilih yang seagama, tidak bergaul dengan siapapun, ya, memilih teman yang pandai saja, bergaul dengan teman yang satu suku. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, bergaul dengan semua orang. Soal berikutnya. Fenomena saat ini, banyak anak-anak muda yang sangat tertarik dengan budaya luar, terutama dari negara Korea, seperti seni, budaya, makanan khas, dan sebagainya. Kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dan negara guna melestarikan budaya daerah yang menjadi aset budaya nasional. Pengaruh budaya luar terkait pernyataan di atas yang perlu difilter khususnya di bidang berikut ini titik-titik. A. Politik, B. Ideologi, C. Ekonomi, E. Sosial budaya, E. Pertahanan keamanan. Tentu jelas jawabannya adalah sosial budaya. Karena di sini pengaruhnya atau tertaliknya seperti seni budaya, makanan khas, dan sebagainya. Nah, hal tersebut tentu harus difilter khususnya dalam bidang sosial budaya. Pengaruh tersebut itu harus difilter seperti itu. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.